Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kabarnya dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Seperti apa pertanyaan dan pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu banyak sekali teman-teman ya, sensasinya dari ujung kaki sampai ujung rambut, kena semua dampak-dampaknya. Kalau misalkan kalian mengerti, kalau misalkan kalian paham, kalian akan mudah menanganinya dan minimal bisa mengurangi rasa cemas dan rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali ya membuatkan video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, semuanya sudah saya bahas di video-video saya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal simak saja videonya, dipahami ya teman-teman ya, lalu diterapkan ke hidup kalian sehari-hari gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga saja kalian bisa lebih cepat membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasan utamanya teman-teman ya. Di season kali ini seperti biasa saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Dan ini sebenarnya pertanyaan ada hubungannya dengan video yang kemarin teman-teman ya, tentang tanda pembaikan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan di video kemarin saya itu membahas tentang tanda perbaikan gitu teman-teman ya. Apa yang harus diperhatikan kalau misalkan kita itu sudah membaik gitu teman-teman ya. Dan di sana saya saya bahas itu tanda pembaikan itu dari tekstur BAB gitu teman-temannya, tekstur BAB dan durasi gitu teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman itu tekstur BAB-nya sudah bagus, dari warna BAB-nya juga sudah bagus, terus juga BAB-nya lancar, normal setiap hari gitu teman-temannya, minimal ataupun maksimal 2 hari sekali gitu teman-temannya, ataupun 3 hari sekali itu udah termasuk bagus juga teman-temannya. Dan yang lebih bagusnya itu setiap hari gitu teman-temannya, 1 kali ya. Nah kalau misalkan kemarin sudah saya buatkan videonya seperti itu, dan sekarang itu lanjutannya gitu teman-temannya, lanjutannya karena banyak juga yang di video kemarin itu yang bertanya kelanjutannya, apa yang harus sudah boleh makan apa aja gitu teman-temannya. Bang, kalau misalkan sudah ada pembaikan seperti itu, tanda BAB-nya sudah ada gitu teman-teman, tanda pembaikannya sudah ada, di pencernaan kita itu sudah membaik, boleh gak sih makan makanan apa aja gitu, apa aja makanan yang sudah boleh dikonsumsi gitu teman-teman. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam itu kan sebenarnya harus menjaga pola makan gitu teman-temannya, menjaga asupan makannya gitu ya teman-temannya. Nah sebelum apa aja yang boleh kita makan ataupun boleh kita konsumsi, kalau misalkan sudah ada tanda pembaikannya untuk pencernaan kita, saya bahas dulu tentang yang belum membaik ya, pembahasan yang belum membaik dari pola makan ataupun asupan makannya harus seperti apa gitu teman-teman ya. Ini juga banyak yang dipertanyakan ya, Bang Adi makanya gimana sih dulu saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety. Jadi untuk saya pola makan saya dulu ataupun asupan makan saya dulu itu tidak banyak teman-temannya, jujur tidak banyak, karena saya itu yang pertama masih serba takut ya teman-temannya, terus juga yang kedua banyak yang tidak cocok ya teman-temannya. Jadi setiap saya mengkonsumsi makanan-makanan yang agak lain gitu teman-temannya, seperti orang yang sehat gitu, saya makan nih makanan yang seperti orang sehat makan tetap. Nah di situ kalau saya ikuti orang yang sehat, saya makan makanan yang dipantrang misalkan teman-temannya, itu nggak nyaman di perut saya, bahkan di seluruh anggota tubuh saya itu menjadi tidak nyaman gitu teman-teman. Nah hasil makanan yang saya konsumsi itu sedikit waktu terkena gangguan asam, GERD, anxiety, gak banyak ragamnya gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan kita nggak banyak ragamnya yang dikonsumsi, ya kebutuhan vitamin nutrisi gizi kita jadi terbatas gitu teman-teman. Yang harusnya kan kita itu memerlukan banyak vitamin gizi nutrisi gitu teman-teman. Nah jadi fokusnya apa ya,
saya itu dulu fokusnya makan itu yang pertama di nasi dulu ya teman-temannya. Di nasi itu teksturnya harus jangan terlalu keras ya. Kalau misalkan saya gitu teman-teman, kalau misalkan mau diikuti ya silakan, enggak ya boleh juga nggak apa-apa teman-temannya. Tetapi ini sepengalaman saya, kalau misalkan saya tekstur dari nasi itu tidak terlalu keras. Tekstur nasinya itu setelan nasi Padang. Teman-teman tahu nggak ya? Pasti tahu ya teman-teman itu nasi Padang itu teksturnya seperti apa gitu ya. Jadi teksturnya itu seperti nasi Padang, tidak terlalu keras ya teman-teman, dan juga tidak terlalu lembek juga. Tetapi kalau misalkan saya itu di bawah 75%, di bawah 65% itu saya makannya masih pakai bubur teman-teman ya. Waktu itu masih parah-parahnya makan itu pakai bubur selama 2 mingguan kalau nggak salah teman-teman ya. Kurang lebih 2 mingguan kalau nggak salah gitu ya teman-teman ya. Nah saran saya untuk bubur itu jangan terlalu sering ya. Kenapa jangan terlalu sering? Karena bubur itu nggak ada yang namanya vitaminnya gitu teman-teman ya. Jadi glukosanya juga sedikit ya bubur itu. Jadi nggak ada energinya ya. Jadi jangan terlalu sering ataupun jangan terlalu lama mengkonsumsi bubur. Nanti apa ya, karena tubuh kita itu sedang sakit teman-teman ya, butuh banyak nutrisi, vitamin, gizi gitu teman-teman. Kalau misalkan makannya cuma bubur, nih nutrisinya dari mana, vitaminnya dari mana, gizinya dari mana gitu teman-teman ya. Jadi dibatasi, kalau misalkan makan bubur itu jangan terlalu kelamaan teman-teman ya, nggak ada vitaminnya gitu ya. Nah, jadi untuk saya pribadi waktu itu makannya itu diganti ya setelah makan bubur sekitar kurang lebih 2 atau 3 mingguan gitu teman-teman ya. Diganti dengan nasi ya teman-temannya, naik level gitu teman-temannya, diganti dengan nasi yang tapi nasinya agak lembek ya, dan keras enggak gitu teman-temannya, terlalu bubur juga enggak, tetapi nasinya itu masih berbentuk gitu teman-temannya, masih berbentuk dan juga agak lembek gitu teman-temannya, setelah nasi Padang saya bilang gitu teman-temannya. Terus yang kedua, saya fokus itu di makanan lauknya ya. Lauknya itu seperti ikan air tawar ya, terus juga daging ayam ya, daging ayam, terus tahu ya teman-teman ya. Itu fokusnya di situ ya. Untuk lauknya tahu ya, tahu putih atau tahu kuning bebas sih teman-teman ya. Jangan tahu yang digoreng gitu teman-teman ya. Tapi saya itu waktu itu menghindari yang namanya digoreng dulu teman-teman ya. Fokusnya cuma dikukus, direbus gitu teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Terus dibakar ya, seperti ikan air tawar tuh kan dibakar, terus kadang di sayur kuning tapi tanpa tumis-tumis gitu teman-teman ya. Jadi saya waktu itu fokusnya di situ teman-teman ya, supaya untuk memperbanyak nutrisi, vitamin, gizi gitu ya teman-teman ya. Terus juga untuk ikan air tawarnya bebas sih teman-temannya. Untuk ikan air tawar itu banyak ya ragamnya gitu teman-temannya, mau ikan gabus, ikan lele ya, intinya bebas gitu teman-temannya. Ikan air tawar itu bebas intinya ya. Tetapi hindari aja makanan, intinya jangan digoreng dulu aja gitu teman-temannya. Terus sayurnya ya teman-temannya, terus sayurnya itu saya itu fokus di bayam ya teman-temannya, bayam, tetapi saya itu dihindari namanya batangnya teman-temannya. Jadi fokusnya di daunnya sama batang ujungnya, tapi batang bawahnya pertengahan itu dibuang teman-temannya. Walaupun masih bisa dimakan sih, kalau misalkan orang yang sehat itu masih bisa dimakan, tetapi saya buang waktu itu teman-temannya. Yang intinya fokus di paling ujung sama daunnya aja, itu aja teman-temannya. Terus untuk sayur yang lainnya di wortel ya teman-temannya, wortel sama labu siam, itu aja teman-temannya. Sewaktu dulu saya fokusnya hanya di situ saja, bahkan sampai sekarang saya untuk memenuhi vitamin gizi itu tetap saya konsumsi teman-temannya, seperti bayam, labu siam, wortel teman-temannya, buncis, itu masih saya tetap konsumsi sampai saat ini teman-temannya, karena saya sangat mengetahui bahwa sayur-sayuran tersebut itu sangat banyak sekali nutrisi, vitamin, gizi gitu teman-teman ya. Terus juga dari ikan air tawarnya juga tetap sampai saat ini masih tetap saya konsumsi teman-teman ya. Terus daging ayam juga ya sama, tetap masih saya konsumsi teman-teman. Sebenarnya ya normal gitu teman-teman ya. Apakah makanan yang lain sudah saya konsumsi sekarang? Sudah teman-teman ya. Seperti ikan teri teman-teman ya, terus ikan, pokoknya banyak gitu, ragamnya sekarang sudah banyak yang saya konsumsi. Tetapi teman-teman itu yang kondisinya masih 75% ke bawah, fokus aja dulu yang tadi saya sebutkan gitu teman-teman ya.
Jadi untuk untuk daging ayam ya, untuk daging ayam kalau bisa hindari yang banyak lemaknya ya, seperti kulit gitu teman-teman. Ya kulitnya itu kan dihindari dulu ya, itu banyak sekali lemaknya. Karena lemak itu sulit ataupun susah untuk dicerna ataupun diurai gitu teman-teman ya. Baiknya dihindari dulu aja lemak-lemaknya yang berlebihannya. Tetapi kalau misalkan bagian paha itu kan masih ada lemaknya kulitnya, tapi nggak apa-apa teman-teman, itu masih sedikit ya. Tetapi yang banyak banget lemaknya itu hindari dulu gitu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kondisi kalian itu belum ada tanda pembaikan ya, seperti video yang kemarin, kalian fokus dulu aja makannya di situ gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan buat teman-teman yang sudah ada tanda pembaikannya teman-teman ya, kalian sudah bisa latihan mengkonsumsi makanan-makanan pantrangan gitu teman-teman ya. Seperti apa makanan pantrangannya? Kalau menurut pengalaman saya itu, saya mencoba latihan untuk makanan di awal-awal ya, itu latihan makanan yang digoreng ya teman-teman ya. Dulu kan saya menghindari itu ya, yang namanya gorengan gitu, terigu itu saya hindari teman-teman ya, tepung-tepungan saya hindari ya. Nah kalau misalkan sudah ada tanda pembaikannya, kalian harus latihan ya, latihan makan yang dipantang ataupun makanan yang baru gitu teman-teman ya, seperti yang digoreng ya teman-teman ya. Terus juga makanan yang lain ya, yang sudah ada bertepung gitu teman-teman, sudah boleh kalian konsumsi, tetapi hindari dulu makanan-makanan yang apa ya, seperti pedas, asam gitu teman-teman ya. Itu harus dihindari dulu gitu teman-teman ya. Walaupun kalian sudah ada tanda pembaikan, tetapi itu yang namanya pedas ataupun asam itu sudah boleh sih sebenarnya teman-teman ya, tetapi jangan berlebihan gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk di awal-awal sih sebaiknya jangan ya, kalau di awal-awal latihan sebaiknya jangan. Tetapi kalau misalkan sudah latihan yang digoreng ini sudah terbiasa ya gitu teman-teman ya, kalian harus latihan juga yang ada pedasnya sedikit gitu teman-teman ya. Itu metode saya seperti itu teman-teman ya, supaya pencernaan kaliannya nggak kaget ataupun nggak shock gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu langsung makan yang digorengnya berlebihan ya, banyak misalkan gitu teman-teman, ataupun makan yang pedas gitu ataupun yang bersantan gitu langsung sekaligus langsung banyak, nanti pencernaan kaliannya bisa shock teman-teman ya, nanti bisa kambuh lagi ya. Walaupun latihan dengan sedikit juga pasti ada sensasi ya, tetap ya teman-teman, sensasi pasti ada ya walaupun kita makan sedikit, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau hanya untuk mencoba ataupun latihan makan sedikit itu nggak apa-apa teman-teman ya, asal jangankan langsung banyak. Kalau langsung banyak nanti ya itu tadi teman-temannya, pencernaan kaliannya bisa shock, nanti kalian kambuh lagi, terus pikiran negatifnya belum bisa dikontrol, nanti malah banyak lagi sensasinya gitu teman-teman, malah berputar lagi yang kalian nggak bisa lepas ataupun nggak bisa bebas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada tanda-tanda pembaikan seperti yang dibahas di video kemarin, kalian sudah harus bisa gitu, sudah bisa latihan untuk makanan-makanan pantrangan seperti yang digoreng, terus juga ada pedasnya sedikit gak apa-apa gitu teman-teman. Tetapi harus pakai jarak ya teman-teman ya. Misalkan hari ini konsumsi, besoknya jangan dulu ya teman-teman ya. Terus besoknya boleh konsumsi lagi gitu. Latihan saya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah membaik, teman-teman sudah ada tanda pembaikan, tetapi kalian itu selalu merasa nggak membaik gitu teman-teman ya, selalu berpikir mau makan pantrangan misalkan ya, mau makan pantrangan itu selalu banyak mikir ya teman-teman ya, nanti ini kambuh, nanti ini kambuh. Nah kalau misalkan kalian takut makan pantrangan gitu teman-teman ya, walaupun hanya sedikit, kalian harus coba gitu teman-teman ya. Walaupun ada sensasi nggak apa-apa gitu, kalian harus coba gitu teman-teman ya. Karena biasanya teman-teman ya, kalau di awal-awal itu yang pertama belum terbiasa ya, terus yang kedua biasanya efek dari pemikiran negatif kita makan pantrangan itu di awal-awal biasanya banyak mikir gitu teman-temannya, nanti makan ini kambuh nggak, nanti makan ini kambuh nggak, nanti kalau misalkan makan ini saya kambuh dan ada sensasi gitu teman-teman. Nah itu biasanya walaupun sensasinya itu sebenarnya efek dari kitanya banyak mikir gitu teman-temannya. Jadi hiraukan saja pemikiran negatif seperti itu. Kalian kalau mau makan pantrangan makan aja ya, kalau misalkan hanya sedikit nggak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman ya. Walaupun banyak juga sebenarnya nggak akan terjadi apa-apa, cuman
ya kalian kalau misalkan mentalnya belum bisa dikontrol, belum bisa apa ya, mentalnya masih down gitu teman-teman ya, kalian nanti kalau misalkan ada sensasi mikirnya kemana-mana gitu, itu yang nggak boleh sebenarnya teman-teman ya. Oke lanjut ya. Terus yang ketiga, sering terbangun tengah malam. Kenapa bang? Kalau untuk sering terbangun tengah malam, saya juga dulu pernah mengalaminya teman-temannya. Bahkan sering sekali ya teman-temannya saya mengalami terbangun saat tengah malam. Itu sebenarnya penyebabnya adalah efek stres ya, permainan pikiran kita. Kita itu selalu banyak mikir teman-teman ya. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya kita itu selalu berpikir ke hal-hal negatif, tentang penderitaan, tentang ketakutan, tentang sensasi-sensasi gitu teman-teman ya. Aduh udah maghrib nih teman-teman ya. Tentang sensasi gitu, tentang penyakit. Nah alhasil yang apa ya, pikiran kalian itu penuh dengan yang nama pemikiran-pemikiran negatif. Alhasil kalian tidurnya jadi nggak apa ya, nggak nyenyak gitu teman-teman ya. Kadang kita itu selalu mimpi buruk gitu teman-teman ya. Dan ya biasanya apa ya, tidur itu sering terbangun gitu teman-teman. Kalau misalkan sudah terbangun sulit untuk tidur lagi. Dan saran saya, hindari stresnya teman-temannya, jangan terlalu banyak mikir tentang hal-hal negatif, relax aja teman-temannya. Lakukan metode tidurnya seperti apa, silahkan simak video-video saya yang terdahulu teman-temannya. Saya sudah buatkan video tentang metode merelaksasikan saat tidur gitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, ini udah maghrib ya, jadi pembahasannya sih segitu aja teman-temannya, pendek aja. Nanti saya sambung lagi besok teman-temannya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Tetapi sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikotis, semoga kalian cepat membaik teman-temannya. Semoga keadaan kalian itu cepat pulih kembali teman-temannya. Dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, semoga cepat kembali lagi. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikotis. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.